Kalau ada dalam ayat Quran udkhulu fis-silmi kafah, maka dalam lembaga kita ada udkhulu fi majlisi tafsiril Quran kafah. Fisik, hati masuk ke sini. Bukan berarti kita menonjolkan MTA-nya daripada Islamnya, bukan. Tetap yang nomor satu Islam. Kita belajar Islam di MTA. Andai kata di negeri kita boleh tanpa nama MTA, buang itu nama. Tanpa nama kita, ya kita Islam gitu. Oleh karena itu pemuda-pemuda MTA ya, strategi yang kita gunakan pertama adalah keterpanggilan hati. Panjenengan terpanggil hatinya apa tidak untuk berdakwah Quran Sunnah, untuk terus memperjuangkan dakwah Quran Sunnah yang sudah dirintis dan dikembang luaskan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dengan terpanggil tidak hatinya. Kalau belum terpanggil, maka ya sulit untuk menjadi penerus-penerus kader-kader dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Sulit. Dulu sebagaimana Nabi itu mengkader, meski baru sedikit namun ditempa betul, dikader betul, untuk kemudian menyebarluaskan kebenaran agama Allah. Hanya orang-orang yang terpanggil, dan itu orang-orang pilihan. Bukan yang memilih, bukan majelis, bukan, tapi Allah yang memilih. Dengan keterpanggilan hati kita, berarti kita menjadi pilihan-pilihan Allah. Tidak mudah. Berapa banyak jumlah pemuda MTA, tapi berapa yang terpanggil hatinya untuk ikut bergabung secara aktif dalam perjuangan dakwah Quran Sunnah di Majelis Tafsir Al-Quran, di wilayah-wilayah, di cabang-cabang, di perwakilan-perwakilan. Berapa banyak yang terpanggil hatinya? Hanya sedikit. Itu pun yang sudah terpanggil hatinya terkadang belum mengenal majelisnya secara kafah. Kalau ada dalam ayat Quran udkhulu fis-silmi kafah, maka dalam lembaga kita ada udkhulu fi majlisi tafsiril Quran kafah. Fisik, hati masuk ke sini. Bukan berarti kita menonjolkan MTA-nya daripada Islamnya, bukan. Tetap yang nomor satu Islam. Kita belajar Islam di MTA. Andai kata di negeri kita boleh tanpa nama MTA, buang itu nama. Tanpa nama kita, ya kita Islam gitu. Tapi karena di negeri kita harus ada yang bertanggung jawab, maka Ustadz Abdullah Tufel menggunakan nama MTA untuk bisa meneruskan dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran, karena yang didakwahkan adalah Quran dan Sunnah. Maka kita harus kenal MTA dengan baik. Yang tidak kenal MTA tidak bisa meneruskan gerakan dakwah sabilillah Majelis Tafsir Al-Quran. Maka masuk ruhan wa jasadan, secara hati, fisik masuk, secara kafah, totalitas. Pahami nidom-nidom yang ada di MTA, amalkan nidom-nidom itu hanya mengharap ridho Allah. Tidakkah kita berpikir, saudara-saudara, bapak-bapak kita dengan segala keterbatasan ilmu, keterbatasan literatur dulu tidak semudah sekarang.
dulu, termasuk keterbatasan dalam membaca Al-Quran. Karena dulu tidak ada yang namanya tahsin-tahsin itu. Itu tidak ada. Lembaga tahsin itu nggak ada seperti yang menjamur seperti saat ini, belum ada. Yang beliau punya adalah keikhlasan, keyakinan tanpa ragu kepada Allah. Meski belum bisa membaca Al-Quran dulu, baru bisa membaca Latinnya, beliau menyampaikan pada keluarga terdekatnya, pada lingkungan sekitar. Qadarullah, meski keterbatasan dalam membaca, keterbatasan dalam literatur pada saat itu, keterbatasan dalam ilmu, namun maksudnya keterbatasan dalam ilmu itu untuk mencari literatur itu dulu harus titip saudara-saudara yang ke Mekah sana, yang haji, yang umroh, titip untuk beli kitab literatur. Sekarang tidak seperti sekarang. Sekarang jenengan tidak usah titip ke sana, jenengan di kamar jenengan aja bisa sekarang mencari literatur itu. Namun demikian, yang beliau miliki adalah keikhlasan tanpa batas, kesabaran tanpa batas, ikhlas tanpa pamrih, bergerak bukan karena upah, bergerak berdakwah karena lillah. Syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah terpenuhi. Maka sampailah pada generasi kita, sehingga MTA sudah diberi anugerah seperti saat ini, dengan segala kemudahan fasilitas, baik infrastrukturnya maupun hal-hal lain. Maka kenali, di awal tadi kami sampaikan, kalau belum bisa memajukan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini, maka pertahankan. Jangan sampai di tangan kita dakwah Quran Sunnah di Majelis Tafsir Al-Quran menjadi jalan mundur atau menjadi hancur di tangan kita. Na'udzubillah. Jangan sampai kita hanya bisa menikmati tapi tidak bisa mempertahankan. Ingat, generasi penikmat identik dengan generasi penghancur. Dan itu yang tidak kita harapkan. Biar kita tidak menjadi generasi penghancur dakwah Quran Sunnah di MTA, kenali, pahami MTA. Bukan kulit luarnya saja, tapi sampai isi-isinya. Kalau sudah paham, insya Allah akan muncul yang namanya sense of belonging, rasa memiliki, rasa cinta. Kalau sense of belongingnya belum muncul, maka sense of responsibility-nya juga tidak ada. Tanggung jawabnya sebagai orang Islam, tanggung jawabnya sebagai orang yang ngaji menuntut ilmu Islam di Majelis Tafsir Al-Quran, tanggung jawabnya sebagai warga MTA tidak akan muncul. Sebaik apapun strategi dakwah yang kita miliki, kalau kita tidak terpanggil untuk mengamalkan kebaikan itu, ya percuma. Maka semuanya dimulai dari diri sendiri. Paksa diri, paksa hati untuk terpanggil bersama-sama mendakwahkan Quran Sunnah ini. Jangan takut gagal. Kalau sudah lillahi ta'ala, pasti berhasil.